Iran ingin mengirimkan pesan. Jika Amerika Serikat akan menempatkan kapal induk di perairan dekat Iran, maka Iran akan mengirimkan drone untuk menunjukkan bahwa kapal induk itu bisa diserang. Ini seharusnya menjadi kekuatan Iran, unjuk kekuatan yang akan meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka harus menjauh. Namun, Amerika Serikat membalas serangan Iran dengan pukulan yang lebih keras. F-35 milik Amerika Serikat mengirim pesan mematikan ke Iran di Laut Arab saat ketegangan meningkat dan situasi genting hampir meledak. Pada pertengahan Januari, protes terjadi di Iran. Amerika Serikat memperingatkan agar tidak menindas protes, tapi Iran tetap melakukannya. Pada 15 Januari, Amerika Serikat merespons dengan mengirimkan kapal induk super milik Angkatan Laut Amerika Serikat, United States Ship Abraham Lincoln, menuju Timur Tengah. Kapal induk tersebut berlayar bersama kelompok tempurnya, bergerak dari Laut Cina Selatan, tempat mereka melakukan latihan tembak langsung. United States Ship Abraham Lincoln bergerak menuju Iran, dan akhirnya mencapai Laut Arab. Iran memantau perkembangan ini dan telah menyiapkan sesuatu untuk kedatangan United States Ship Abraham Lincoln. Amerika Serikat juga memiliki respons mengesankan yang akan segera kita bahas. Namun untuk langkah besar Iran, itu dilakukan pada tanggal 3 Februari. Tidak senang dengan kehadiran kapal induk Amerika Serikat yang begitu dekat, Iran mengirimkan satu drone yang menurut laporan Amerika Serikat mendekati kapal induk tersebut secara agresif. Tidak diketahui apakah drone itu memang berniat menyerang jika berhasil mendekat. Kita juga tidak tahu apakah drone itu dilengkapi dengan hulu ledak yang mampu menimbulkan kerusakan besar. Namun menurut laporan Reuters, tujuan drone itu tidak jelas. Dan drone itu harus ditangani. Menurut Reuters, ada kebingungan soal jenis drone yang dikirim Iran. Drone itu adalah Shahid 139, salah satu drone serang jarak jauh terbaru milik Iran. Tidak banyak yang diketahui tentang drone ini. Defense and Security Monitor mengatakan bahwa drone ini diyakini merupakan versi yang ditingkatkan dari Shahid 129 yang disebut memiliki jangkauan 2000 km atau sekitar 1242 mil dan 24 jam sehingga memungkinkan penerbangan jarak jauh. Shahid 139 diduga bisa terbang lebih jauh dan lama serta mungkin membawa hulu ledak lebih besar. Drone ini diperkirakan mulai digunakan tahun 2024. Kemungkinan ini tipe drone yang dikirim Iran. Namun, sumber lain menyebut itu bukan Shahid 139. Iran kemungkinan besar mengirim Shahid 129. Tasnim News juga menyatakan hal serupa. Setelah kejadian, media ini mengklaim Shahid 129 tak melakukan hal mencurigakan dalam wawancara dengan Tasnim. Sumber yang mengetahui mengatakan pada media Inggris bahwa pesawat Amerika menargetkan drone Iran di atas Abraham Lincoln. Drone Shahid 129 sedang menjalankan misi rutinnya yang legal di perairan terbuka, melakukan pengintaian, pengawasan, dan mengambil gambar. Media tersebut mengklaim ini adalah tindakan rutin dan legal. Tentu, tiap negara mengirim drone ke perairan terbuka yang kadang mendekati kapal induk. Jika benar itu Shahid 129 yang dikirim Iran ke United States Ship Abraham Lincoln, mungkin drone itu sedang menjalankan misi serangan. Seperti yang dilaporkan Odin, Shahid 129 memiliki 2 hardpoint kembar yang memungkinkannya membawa 4 amunisi yang jika digabungkan memberikan drone ini potensi muatan hingga 400 kg atau 881 pon. Ini bukan kekuatan tembak kecil jika drone kiriman Iran terisi penuh. Amerika Serikat harus menanggapinya dengan serius, dan apa yang mereka lakukan untuk menghentikan drone Shahid itu bisa memiliki dampak yang mempengaruhi seluruh Timur Tengah. Kita akan membahas apa saja dampaknya nanti. Pertama, kamu perlu tahu apa yang sebenarnya dilakukan Amerika Serikat dan mempelajari satu trik kecil lain yang coba dilakukan Iran. Pada hari yang sama saat Shahid Iran mendekat ke kapal induk Amerika, drone terus dipantau, peringatan sudah dikirim tapi diabaikan. Jadi, Amerika Serikat memutuskan untuk melawan api dengan api, atau lebih tepatnya, memilih untuk melawan bara api dengan kobaran api yang besar. Jika Iran mengirim drone untuk mengancam Amerika Serikat,
Amerika akan membalas dengan salah satu platform udara terkuatnya, F-35. Seperti yang dilaporkan oleh Warzone atau The Warzone Amerika Serikat mengerahkan pesawat tempur F-35C Joint Strike Fighter untuk menghadapi drone Iran. Jet tempur itu dengan mudah menangani drone tersebut, menembaknya jatuh dalam sekejap. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun, mengingat perbedaan kekuatan senjata yang sangat besar di antara keduanya. Namun, hal seperti ini sudah jadi keahlian utama F-35C, seperti dijelaskan Max Afterburner di video YouTube-nya tentang respons Amerika. F-35C adalah versi kapal induk dari jet tempur serang gabungan yang dirancang untuk serangan diam-diam dan menjaga keunggulan udara Amerika Serikat. F-35C dibuat untuk beroperasi di zona yang penuh tantangan dan kecepatan maksimumnya sekitar Mach 1,6 memungkinkan pesawat ini bermanuver dengan sangat lincah. Sesuatu yang sesederhana drone Shahid, drone milik Iran, sama sekali tidak punya peluang. Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat Tim Hawkins, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat, menjelaskan kejadian selanjutnya. Atau setidaknya dia menjelaskan apa yang bisa diungkap Amerika Serikat soal tindakan mereka terhadap Shahid Iran. Sebuah jet tempur F-35C dari kapal Abraham Lincoln menembak jatuh drone Iran tersebut sebagai tindakan membela diri dan untuk melindungi kapal induk serta personel di dalamnya. Tidak ada anggota militer Amerika yang terluka selama insiden tersebut, dan tidak ada peralatan Amerika Serikat yang rusak, lapor Hawkins setelah insiden itu. Dia juga mengungkapkan seberapa jauh drone Iran harus menempuh perjalanan dalam misi yang disebut rutin dan legal. United States Ship Abraham Lincoln, kapal induk bertenaga nuklir 72, sedang melintasi Laut Arab, sekitar 500 mil dari pantai selatan Iran, ketika sebuah drone Shahid 139 Iran bermanuver secara tidak perlu mendekati kapal tersebut. Hawkins menambahkan, ini langsung membuat laporan berita Tasnim tampak agak konyol. Anda bisa saja berargumen drone legal di perairan teritorial Anda. Tapi bagaimana jika digunakan 500 mil dari pantai Iran? Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menyatakan bahwa negara-negara umumnya menguasai perairan hingga sekitar 12 mil laut dari garis pantai mereka. Klaim bahwa Shahid Iran beroperasi rutin dan legal mulai terasa berlebihan dalam konteks itu. Meski memperhitungkan zona ekonomi eksklusif, Iran hanya dapat secara wajar mengklaim 200 mil dari pantainya sebelum drone mereka masuk perairan internasional. Langkah ini tidak legal menurut Iran, dan Amerika Serikat sudah memberitahukan hal itu ke Iran. Namun, hingga kini kita belum tahu pasti senjata apa yang dipakai F-35C Amerika untuk menghancurkan Shahid Iran. Jet tempur itu sebenarnya punya banyak pilihan yang bisa digunakan. The Warzone mencantumkan kandidat yang paling mungkin. F-35C dapat memakai rudal Air Intercept Missile 9X Sidewinder, kata Max Afterburner, sebagai opsi yang lebih murah meski perbedaannya tidak signifikan. Dengan harga sekitar $900.000 per unit, Amerika Serikat bisa $100.000 dibandingkan menggunakan opsi lain dari F-35C, yaitu rudal AIM 120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Dengan harga sekitar $1 juta per unit ini, termasuk rudal udara ke udara terbaik di dunia. Dua opsi itu sudah cukup untuk menghancurkan satu drone Shahid, namun penggunaannya terkesan berlebihan. Mungkin memang itu tujuannya. Mengirim F-35C untuk melawan drone sama saja seperti menurunkan petarung UFC melawan balita. Hanya akan ada satu pemenang, dan itu bukan si kecil Timmy. Menggunakan salah satu rudal ini untuk melawan drone Shahid Iran seperti memukul anak kecil dengan kekuatan Superman saat dia lengah. Ini jelas bukan pertarungan yang adil. Mungkin kandidat yang lebih masuk akal untuk senjata yang digunakan pilot F-35C melawan Shahid milik Iran adalah gunpot 25 mm milik pesawat itu yang memiliki 4 laras dan dapat menembakkan hingga 181 peluru. Menurut Kaya Aero, F-35C juga memiliki sistem senjata misi yang dapat menembakkan hingga 220 peluru. Keduanya dapat menghancurkan Shahid Iran dengan tembakan singkat. Sebenarnya, jenis senjata tidak terlalu penting. Kehadiran F-35C sendiri sudah jadi unjuk kekuatan tak terduga bagi Iran. Amerika Serikat pernah menghadapi drone Iran, namun tidak dengan kekuatan sebesar ini. Pada tahun 2019, The Warzone
melaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengerahkan bagi anti-drone marinir untuk menembak jatuh drone Iran yang mendekati kapal serbu amfibi kelas Wasp, kapal United States Ship Boxer. Drone itu sempat mendekat secara mengancam lalu berhasil dijatuhkan. Jadi mungkin pesan yang dikirim Amerika Serikat pada 3 Februari itu sama pentingnya untuk menunjukkan bahwa mereka punya cukup banyak opsi untuk menghadapi Syahid, seperti halnya untuk memberikan serangan sekeras mungkin terhadap ancaman kecil dari Iran. Max Afterburner menyoroti hal ini dengan mencatat bahwa F-35C adalah pilihan yang baik untuk menghadapi satu ancaman sekaligus mengirimkan pesan. Namun, jika Iran menjadi terlalu percaya diri, misalnya dengan mengirimkan seluruh kawanan drone, Amerika Serikat mungkin akan mengambil pendekatan yang berbeda. United States Ship Abraham Lincoln dapat mengerahkan IE-18G Growler ke pertempuran, karena pesawat ini memiliki sistem peperangan elektronik yang mampu membuat Syahid keluar jalur. Growler adalah versi modifikasi Fighter Attack 18 kata Afterburner, jadi jet ini tetap punya kekuatan meski tanpa perlengkapan perang elektronik. Pada akhirnya, apa yang baru saja kita lihat Iran coba lakukan adalah menguji Amerika Serikat. Iran mengusik hidung Amerika dan mereka belajar persis apa yang akan terjadi jika melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Iran tampaknya sudah mencoba meredakan situasi, seperti yang akan Anda ketahui jika terus mengikuti analisis kami tentang dampak peristiwa ini. Sebelum membahas itu, kegagalan total Syahid Iran sebagai ancaman bagi Amerika Serikat bukan satu-satunya peristiwa pada 3 Februari. Pada hari yang sama, Iran mencoba pamer kekuatan di Selat Hormuz, namun upaya itu gagal total. Bloomberg menyatakan Iran mengambil langkah aneh dengan mengirim kapal kecil bersenjata ke Selat Hormuz dan memanggil kapal lain. Sebuah kapal tanker minyak yang termasuk dalam program pengadaan bahan bakar militer Amerika Serikat. Kapal-kapal yang diawaki anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran dilaporkan mengganggu kapal Amerika Serikat Stener Imperatif, mengancam akan menaiki dan menyita kapal tanker itu. Petualangan kecil itu tidak berjalan baik. Amerika Serikat mengirim kapal perusak berpeluru kendali ke lokasi insiden, kembali mengirim pesan ke Iran. Garda Revolusi boleh saja memiliki kapal perang kecil mereka, tapi mereka tidak akan bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan kapal perang Amerika Serikat yang sesungguhnya. Max Afterburner menilai situasi ini secara lucu. Ia menyebut kapal Iran membawa senapan mesin kaliber 50 dan drone pengintai kecil saat mencoba menaiki Stener. Satu-satunya alasan mengapa kapal cepat dan drone itu tidak berhasil mendekati kapal tanker minyak untuk naik ke atasnya adalah karena kapal perusak kelas Ali Burke milik Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak sebagai pengawal dan mengusir mereka pergi. Afterburner dengan ramah berkata, "Saya yakin mereka pada dasarnya berkata, silakan maju ke sini, kapal cepat Iran, atau kalian akan bertemu meriam 30 mm kami." Seperti F-35C dan Syahid, hanya satu yang akan menang dalam pertarungan itu. Iran kembali menegaskan hanya memantau perairan teritorialnya dan menyatakan kapal tanker Amerika Serikat tak menyerahkan dokumen hukum yang diperlukan untuk melintasi Selat Hormuz, meski klaim ini diragukan. Kemungkinan besar, Iran kembali mencoba mengirim pesan ke Amerika Serikat bahwa mereka bisa menjadikan Selat Hormuz sebagai titik penyumbatan jika mau. Apakah Iran benar-benar mampu melakukannya tidak penting. Ancaman kemampuannya saja sudah cukup. Selat Hormuz adalah jalur penting yang memungkinkan kapal masuk dan keluar Teluk Persia dengan aman, sehingga menjadi jalur air utama. Seperti yang disampaikan oleh Badan Informasi Energi Amerika Serikat, pada Juni 2025, sekitar 20 juta barel minyak mentah, kondensat mentah, dan produk minyak bumi melewati Selat Hormuz setiap harinya. Itu setara dengan sekitar 20% dari total konsumsi cairan minyak bumi dunia, menurut badan tersebut. British Broadcasting Corporation menyatakan Iran secara teknis mengendalikan kapal yang melewati titik tersempit Selat Hormuz. Selat dan jalur pelayarannya seluruhnya berada di perairan teritorial Iran dan Oman. Jika Iran memilih untuk memblokir selat tersebut, mereka berpotensi bisa melakukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal serang cepat, seperti yang mengganggu kapal tanker Amerika Serikat. Kapal-kapal itu
tidak akan membentuk blokade. Mereka bisa menanam ranjau untuk memperjelas kepada kapal manapun yang berani melintasi selat bahwa ada banyak risiko yang terlibat. Apa yang kita lihat pada 3 Februari adalah isyarat dari Iran bahwa mereka bisa menimbulkan banyak masalah di Selat Hormuz. Apakah mereka benar-benar akan melakukannya? Tergantung pada seberapa besar kekhawatiran mereka terhadap respons Amerika Serikat yang hampir pasti akan terjadi setelahnya. Itu membawa kita kembali ke pertanyaan tentang apa yang akan terjadi setelah 2 insiden agresif Iran terhadap kapal Amerika. Apakah United States Ship Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya akan melakukan serangan? Apakah jet tempur Amerika akan menyerang situs militer Iran dengan rudal dan bom, seperti saat operasi Midnight Hammer musim panas 2025? Sepertinya tidak, setidaknya untuk sekarang. Setelah 2 insiden tersebut, Amerika Serikat memilih tetap menempuh jalur diplomatik dengan Iran daripada merespons dengan kekuatan berlebihan. Kepada Fox News, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengonfirmasi kejadian terkait United States Ship Abraham Lincoln. Namun ia mencatat Presiden Donald Trump tetap memilih diplomasi dan utusannya, Steve Witkoff, akan menghadiri pertemuan dengan delegasi Iran pada 7 Februari. Leavitt mengatakan bahwa Trump, seperti biasa, tetap membuka semua opsi untuk saat ini. Witkoff dijadwalkan akan melakukan pembicaraan dengan pihak Iran akhir pekan ini, klaim Leavitt sebelum menambahkan. Semua itu masih dijadwalkan untuk saat ini. Namun, tentu saja, Presiden selalu memiliki berbagai opsi yang tersedia, termasuk penggunaan kekuatan militer. Orang-orang Iran tahu itu lebih baik daripada siapapun. Iran juga tampaknya waspada terhadap kemungkinan pertemuan yang akan datang gagal. Namun, mereka juga berusaha menunjukkan kekuatan terkait hal tersebut. Menurut Guardian, diskusi antara Witkoff dan delegasi Iran awalnya direncanakan di Turki, tetapi Iran kemudian meminta pertemuan dipindah ke Oman. Pertemuan itu diadakan tanpa sejumlah negara Arab yang diduga akan jadi mediator. Awalnya, Amerika Serikat menolak permintaan ini, sehingga pertemuan hampir batal. Namun, upaya terakhir dari negara-negara Arab yang dimaksud tampaknya berhasil meyakinkan Gedung Putih untuk mengubah keputusannya untuk negara-negara tersebut. Pembicaraan ini penting karena membahas program nuklir Iran dan bisa jadi langkah kunci menuju kesepakatan, memungkinkan pengaturan program tersebut. Kita perlu menunggu sampai 7 Februari untuk melihat apakah konsesi Amerika Serikat ini layak. Terkait apa yang dilakukan Iran pada 3 Februari, Max Afterburner mengatakan bahwa serangan-serangan ini memang sudah menjadi strategi Iran dalam hal memberikan kemungkinan penyangkalan yang masuk akal, bukan dalam arti Iran akan mengklaim tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Jelas sekali Iran terlibat. Iran juga telah menyatakan hal itu lewat klaim melindungi perairannya, meski sebagian masih diragukan. Penyangkalan muncul karena Iran hanya mengirim 1 drone ke United States Ship Abraham Lincoln, bukan banyak. Iran mundur saat kapal perang Amerika Serikat mengawal Stena Imperative di Selat Hormuz. Ini hanya unjuk kekuatan, bukan tanda Iran siap bertempur. Namun, Iran masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Tanggapan mereka terhadap protes yang sudah kami sebutkan di awal video masih bisa menimbulkan masalah. Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika Serikat akan bertindak jika Iran menindak keras atau mengeksekusi demonstran. Presiden Amerika Serikat mengklaim pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, harus khawatir dengan kemungkinan yang terjadi pada negaranya jika kesepakatan gagal dicapai. Selama pertemuan mendatang antara Witkoff dan delegasi Iran mengenai aksi protes, rezim Iran tampaknya jelas tidak mengindahkan peringatan Trump, seperti yang dikatakan Amnesty International. Ribuan demonstran telah ditangkap. Kini muncul kekhawatiran mereka akan disiksa dan mengalami kekerasan saat ditahan. Ada juga klaim bahwa setidaknya 30.000 orang tewas selama aksi protes dan bahwa jenazah-jenazah menghilang sementara yang lain dikuburkan di kuburan massal. Apakah semua ini akan dibahas di pembicaraan nuklir? Mungkin saja. Meski sekarang Amerika Serikat tampaknya lebih fokus menyelesaikan pembicaraan daripada menindaklanjuti ancaman yang pernah disampaikan. Rezim Iran mungkin mencoba peruntungan pada 3 Februari karena makin percaya diri setelah Amerika Serikat tidak merespons tindakan keras terhadap demonstran. 2 hari sebelum insiden drone dan kapal cepat,
Khamenei memperingatkan serangan ke negaranya akan memicu perang regional yang sulit dikendalikan. Pemimpin tertinggi Iran mengatakan, orang Amerika harus tahu, jika mereka memulai perang, kali ini akan menjadi perang regional. Namun, seperti halnya dengan apapun yang keluar dari mulut Khamenei, sulit untuk membedakan mana yang hanya gertakan dan mana yang nyata. Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk Trump dalam beberapa hal, karena kedua belah pihak tampaknya sekarang terlibat dalam bentuk negosiasi yang berbahaya, di mana mereka menggunakan senjata sungguhan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kesepakatan program nuklir. Satu hal yang pasti diketahui Iran adalah bahwa Amerika Serikat bisa dan memang telah menyerang dengan keras di masa yang sangat baru-baru ini. Menguji batas adalah satu hal. Iran beruntung karena Amerika Serikat masih mengejar solusi diplomatik di bidang nuklir. Jika situasi memburuk pada pertemuan 7 Februari, kejadian 4 hari sebelumnya, bisa dianggap sebagai peringatan dari kedua pihak. Jika benar demikian, tembakan Amerika jauh lebih kuat, dan rezim Iran pasti sudah menerima pesan mematikan mereka dengan jelas. Amerika Serikat sibuk di beberapa bidang selama seminggu terakhir. Bersamaan dengan menghadapi agresi Iran, Amerika Serikat mengumumkan keberhasilan uji coba senjata peluru tajam yang bisa mengubah perang Ukraina. Temukan senjata apa itu dan kenapa sangat penting di video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan terbaru situasi Amerika Serikat dan rezim Iran. Terima kasih telah menonton.